bahwasannya memang si Amsal Krisis Tepu ini memanfaatkan ketidakpahaman dari masing-masing kepala desa, yang dimana dari dokumen penawaran itu semuanya bahasa Inggris, yaitu before production, konsep ide, sewa peralatan, kamera dan personil production gitu. Jadi dia ini menggaungkan bahwasannya ini secara teknis loh seperti ini, yang tidak dimengerti oleh masing-masing kepala desa. Tapi dia dengan menunjukkan hasil-hasil video yang telah dia buat sebelum-sebelumnya. Ini adalah video klarifikasi dari jaksa yang menangani kasus dari Amsal Sitepu, videografer yang diduga korupsi. Nah, kita anggap benar dulu aja lah klarifikasi dari mereka. Tapi semuanya wajib tahu bahwa kasus ini banyak sekali kejanggalan, oke? Saya beri contoh, misalkan saya seorang kepala desa dan saya mempunyai tanggung jawab penuh atas penggunaan dana desa, dan setiap rupiah yang keluar dari dana desa itu wajib saya pertanggungjawabkan di depan hukum ya. Kemudian setiap dalam melaksanakan kegiatan dana desa itu ada yang namanya vendor ataupun pihak ketiga. Mereka datang membawa proposal, kemudian mereka berharap untuk mereka dapat menjadi pelaksana dalam kegiatan tersebut. Nah, sebelum saya terima itu proposalnya pasti saya baca, saya pahami, saya dalami. Nggak langsung saya terima. Ada hal yang kurang jelas, pasti akan saya tanyakan. Kalau tidak ada bobot, nggak masuk, ya nggak saya terima. Tapi ketika dilaksanakan bagus, pasti saya terima. Nah, dalam hal ini saya lakukan agar nanti ketika ada auditor datang memeriksa segala laporan saya, pelaksanaan kegiatan saya bisa menjabarkan dengan baik. Dalam kasus ini lucu. Tadi disebutkan kepala desa itu banyak yang nggak memahami istilah-istilah yang ada di dalam proposal. Nggak memahami kok nggak tanya. Anehnya lagi, udah nggak paham nggak tanya, kok diterima. Dan itu jumlahnya 20 desa yang mengadakan video untuk profil desa. Masa 20 desa kepala desanya kayak gitu semua? Berarti tolol semua. Kedepannya kasus seperti ini membuat industri ekonomi kreatif kita itu takut untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Yang katanya cita-cita negara itu menggait dan menghidupkan ekonomi kreatif ini untuk rekan dalam mengembangkan ekonomi bangsa. Bohong. Faktanya beberapa persen birokrat kita itu banyak yang belum tahu, belum bisa menghargai ekonomi kreatif itu. Contohnya dalam tuntutan itu dibacakan seharusnya ide itu nilainya 0 rupiah, kemudian editing 0 rupiah, dubbing atau pengisi suara juga 0 rupiah. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang mereka nggak paham akan ide. Ide itu nilainya mahal, adanya di sini. Ide itu bagus apa enggak, itu ya dari outputnya kelihatan. Kalau outputnya bagus, berarti idenya bagus. Kalau videonya bagus, berarti editingnya bagus, konsepnya masuk. Itu yang mahal. Kenapa sih Indonesia ini? Tai.